Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang pertama, menjelaskan tentang metode yang tepat dalam berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan selain keduanya, menjelaskan tentang bagaimanakah pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz ketika beliau hendak diutus menuju ke Yaman untuk berdakwah. Kita masih pada penjelasan dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang makna secara umum hadis ini. Kemarin telah disebutkan oleh beliau hafizahullah bahwasanya kewajiban pertama yang wajib untuk diperhatikan oleh seorang da'i ketika berdakwah adalah mengajak umat manusia untuk bertauhid, mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya dan menjauhi segala kesyirikan yang ada. Tayyib. Kita lanjutkan keterangan dari penulis hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah, وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُجَرَّدَ النُّطْقِ بِهَا. Kalimat la ilaha illallah tidak semata-mata diucapkan. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا. Tapi wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui maknanya. Wal amal bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wala budda min istikmal syurutiha, dan wajib bagi seorang hamba untuk memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Tayyib, jadi dakwah yang pertama yang harus disampaikan kepada umat manusia adalah mengajak mereka kembali kepada la ilaha illallah. Dan kalimat ini itu tidak semata-mata diucapkan. Kalimat ini itu tidak semata-mata di lisan. Tetapi kalimat ini menuntut kita untuk mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dan menyempurnakan syarat-syaratnya. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengajak orang-orang yang ada di Yaman kembali kepada la ilaha illallah, itu tidak semata-mata meminta mereka untuk mengucapkannya, tetapi meminta mereka untuk mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dan menyempurnakan syarat-syarat. Qala rahimahullah wa syurutuha sab'atun. Syarat la ilaha illallah ada 7. Al-awwal, syarat yang pertama, al-ilmu al-munafiril jahli. Yang pertama adalah ilmu. Kebalikannya adalah al-jahl, kebodohan. Ya, dimaksud dengan ilmu di sini adalah seorang hamba mengilmui dan mengetahui makna la ilaha illallah. Dia mengilmui dan mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ketika dia mengucapkannya itu berdasarkan ilmu, tidak semata-mata mengikuti ucapan orang. Tetapi dia mengucapkannya berdasarkan ilmu. Dia mengetahui apa maknanya. Mengetahui makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Ats-tsani, syarat yang kedua, al-yaqin al-munafil syak. Keyakinan, lawan dari keraguan. Ketika seorang hamba itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus didasari keyakinan. Yakni dia yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran kalimat ini. Kebenaran konsekuensinya. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya.
Dan lawan daripada keyakinan adalah keraguan. Ketika seorang hamba itu ragu dalam mengucapkannya, mungkin secara lisan dia mengucapkan, tapi hatinya ragu untuk membenarkannya, maka belum terwujud la ilaha illallah pada dirinya. As-tsalits, syarat yang ketiga, al-qabul al-munafi lirraddi. Menerima, pasrah. Lawannya adalah menentang. Ketika seorang hamba mengucapkannya, harus dia terima dalam hatinya. Dia menerima konsekuensi dari kalimat tadi. Dia menerima semua hal yang dituntut dari kalimat tersebut. Dia menerimanya sepenuh hati, berlapang dada. Dan lawan darinya adalah menentang. Maka barang siapa yang mengucapkannya tapi hatinya menentangnya, tidak mau menerima konsekuensinya, maka tidak terwujud padanya la ilaha illallah. Ar-rabi', syarat yang keempat, al-inqiyad al-munafi lit-tarki. Tunduk, pasrah, lawannya adalah berpaling. Seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, wajib bagi dia untuk tunduk dan pasrah pada kalimat tersebut. Tunduk, mengimaninya. Pasrah untuk menerimanya. Dan lawan daripada itu adalah berpaling. Meskipun dia mengucapkannya, tetapi hatinya berpaling dari konsekuensi kalimat ini, maka tidak terwujud padanya kalimat la ilaha illallah. Al-khamis, syarat yang kelima, al-ikhlas, al-munafi lisyirki, keikhlasan, lawannya adalah kesyirikan. Yakni ketika dia mengucapkan kalimat ini, itu betul-betul ikhlas, jujur, memurnikan kalimat tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mengucapkan kalimat ini, betul-betul dia tahu dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dan lawannya adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang menggunakan kalimat ini untuk perkara-perkara kesyirikan, atau dia mengucapkannya tetapi tidak meninggalkan kesyirikan, maka tidak terwujud padanya la ilaha illallah. As-sadis, yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadzib, kejujuran, lawannya adalah dusta. Seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, maka dia harus mengucapkannya dengan penuh kejujuran, sidqul iman. Betul-betul jujur dalam mengucapkannya. Betul-betul tulus dalam mengucapkannya. Lawannya adalah kedustaan. Tidak kemudian dia mendustakan kalimat ini. Tidak kemudian dia mengucapkan pada lisannya, tetapi tidak terwujud pada hatinya. Tidak terwujud pada amalan di keseharian dia. Kalau dia hanya mengucapkan dengan lisan, namun tidak ada kecocokan pada hati dan amalannya, maka tidak terwujud padanya la ilaha illallah. As-sabi', syarat yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafiyatu liduddiha. Yang ketujuh adalah kecintaan, lawannya adalah kebencian. Ketika seorang hamba itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia mengucapkannya dengan dasar kecintaan. Dia cinta kalimat ini, dia mengucapkannya, dia menjaganya dan mendakwahkan kepada umat manusia. Maka apabila dalam hatinya terdapat kedengkian, kebencian, permusuhan pada kalimat ini, maka tidak terwujud padanya la ilaha illallah. Ini adalah 7 syarat yang wajib untuk dipenuhi, wajib untuk ada pada diri seorang hamba ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh ada yang lepas, tidak boleh ada yang bolong dari syarat ini. Harus dipenuhi semua. Qala hafizahullah wal maqsudu bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah ma'rifatu ma'naha wal 'amalu bi muqtadaha. Dan yang dimaksud dengan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Yakni termasuk daripada syahadat adalah syahadat yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba mengucapkannya tidak semata-mata dengan lisan, tetapi dia harus tahu maknanya, dia harus tahu konsekuensinya. Falaisal muradu aidan mujarrad at-talaffuz biha. Kalimat ini yaitu Muhammad Rasulullah tidak semata-mata diucapkan saja. Fahiya ta'ni tasdiqahu fima amar wa ta'atahu tasdiqahu fima akhbar wa ta'atahu fima amar wa istinab ma naha anhu wa zajar.
Ketika seorang hamba itu mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka maksudnya adalah dia membenarkan semua berita Rasul, mentaati semua perintah Rasul, meninggalkan semua larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ibadatullahi bima syara'a ala lisani hadzal rasulil karim, la bil hawa wala bil ibtida'. Dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang diturunkan melalui lisan Rasul yang mulia ini, bukan beribadah dengan dasar hawa nafsu atau dengan perkara-perkara bid'ah. Ini makna dan konsekuensi dari syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ketika seorang hamba mengucapkannya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, maka yang dimaksud adalah bukan semata-mata ucapan, bukan semata-mata lisan, tetapi yang dimaksud adalah konsekuensi daripada ucapan ini terwujud pada lisannya, terwujud pada hatinya, dan terwujud pada amalan keseharian dia. Disebutkan oleh beliau hafizahullah bahwa termasuk bentuk konsekuensi daripada syahadat anna Muhammad Rasulullah, ketika kita sudah mengakui, meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka kita wajib untuk membenarkan semua berita beliau, masuk akal atau tidak. Kalau itu sahih dari beliau, wajib untuk dibenarkan, wajib untuk diimani. Dan kita mentaati semua perintah beliau, dan kita menjauhi semua larangan beliau, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. طيب. قال المؤلف حفظه الله: فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna dua kalimat syahadat dan memahaminya dengan sebenarnya serta mengamalkan konsekuensi keduanya dengan sesungguhnya. وهو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة, yaitu dengan cara membenarkan, mengimani dan mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma yata'allaqu bil 'aqaid wa ma yata'allaqu bil 'ibadat wa tashri'at fi kulli majallatil hayat. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, prinsip, atau berkaitan dengan masalah ibadah dan syariat-syariat yang lain dalam semua aspek kehidupan kita. Intaha. Jadi, hadis yang pertama ini, khonafidina azzakumullah, menjelaskan kepada kita tentang metode dalam berdakwah ilallah, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita mengajak mereka pada perkara yang paling penting terlebih dahulu, yaitu at-tauhid, mendidik mereka di atas tauhid, mengenalkan mereka untuk kembali kepada tauhid, mengajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip tauhid. Karena memang tauhid adalah asas kulli syai', merupakan pondasi dari segala sesuatu yang ada. Dan yang namanya tauhid merupakan penentu dari semua amalan kita dan penentu dari dakwah-dakwah yang lainnya, serta kunci keberkahan dakwah. Ketika dakwah itu dibangun di atas tauhid, insyaallah menjadi barakah. Sebagaimana yang diajarkan pada dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau 13 tahun di Mekah mengajarkan tauhid, maka barakah pada dakwah beliau. Hingga masa kini sampai hari kiamat, dakwah beliau tetap terus berlanjut, dilanjutkan oleh umatnya, walhamdulillah. Dan ketika dakwah itu tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas keikhlasan, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun dakwah tersebut akan kandas, akan karam. Dakwah tersebut akan jatuh, dakwah tersebut akan tersingkir dari medan-medan dakwah yang ada. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah menjelaskan tentang faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah taala ma yustafadu min al-hadis
faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna tauhid huwa asasul Islam. Tauhid adalah pondasi Islam. Karena tauhid itu adalah syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua, anna ahammal arkan ba'da tauhid wa iqamatus salat. Rukun yang paling penting setelah tauhid adalah menegakkan salat. Hak Allah setelah tauhid adalah salat. Kewajiban bagi hamba setelah tauhid adalah salat. Faedah yang ketiga, anna aujaba arkanil islami ba'da salat hiya zakatul mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Kewajiban yang ditekankan dari rukun Islam setelah salat adalah zakat yang wajib. Dan zakat adalah haknya harta. Jadi kewajiban yang juga tidak kalah pentingnya setelah salat adalah zakat. Dan zakat adalah haknya harta. Yang keempat, annal imam huwa alladhi yatawalla qabd az-zakat wa sarfaha imma binafsihi aw naibihi. Penguasa adalah pihak yang berwenang untuk mengatur zakat, mengambil zakat dan menyalurkan harta zakat. Baik dia sendiri yang terjun ke lapangan atau menunjuk pengganti dan wakil untuk mengurus harta zakat. Jadi urusan zakat itu sesungguhnya urusan penguasa. Mereka yang berhak untuk mengaturnya, mengambil dari rakyatnya, menyalurkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wahakata. Dan kalau seandainya di sebuah tempat tidak ada lembaga khusus dari penguasa yang mengatur zakat, maka wajib bagi masing-masing warga yang memiliki ilmunya dan memiliki harta dan wajib untuk dizakati untuk menyalurkan zakat dengan sendirinya. Bisa dia serahkan atau mungkin menunjuk seseorang untuk menampung, kemudian menyalurkan kepada yang berhak. Kemudian yang kelima, wa fil hadithi dalilun annahu yakfi ikhrajuz zakati fi sinfin wahid. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya cukup mengeluarkan zakat pada satu jenis saja. Yakni boleh bagi kita untuk memberikan harta zakat kepada satu jenis mustahik. Karena zakat itu mustahiknya banyak. Terkhusus zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Tapi kalau zakat mal itu ada 7 golongan. Kita tidak harus memberikan 7 golongan ini semua. Cukup kita beri satu saja, itu sudah cukup. Dan sudah sah. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah SAW membahas tentang harta, tentang zakat harta, zakat mal. Dan Rasul hanya menyebutkan kalimat fuqara, diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mustahik harta zakat, mustahik zakat mal bukan hanya fuqara, tapi juga yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita untuk menyerahkan zakat mal hanya kepada satu mustahik saja. Kemudian yang keenam, wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghaniyyin. Dalam hadis ini terdapat dalil zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Jadi zakat itu hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun yang sudah tidak membutuhkan dari kalangan orang-orang yang sudah berkecukupan, orang yang kaya, maka tidak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Kecuali kalau orang tadi menjadi amil. Orang tadi menjadi amil zakat, dan amil zakat termasuk pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh, wa fihi ayyahruma 'alal 'amil fi zakat akhdhu kara'imil mal. Dalam hadis ini terdapat haramnya amil zakat mengambil harta yang tidak ada zakatnya. Jadi amil yang ditunjuk untuk menarik zakat itu harus orang yang betul-betul tahu tentang ilmu zakat, ngerti harta apa saja yang wajib dizakati, nggak sembarangan, agar dia tidak mendolimi rakyat, agar dia tidak mengambil barang yang seharusnya tidak diambil. Yang kedelapan, wa fihi tanbih 'ala tahdhir min jami'i anwa'idz zulmi. Dalam hadis ini terdapat ancaman dari segala bentuk kezaliman. Tidak boleh kita mendolimi orang lain dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram bagi kalian, maka jangan saling mendolimi. Kezaliman merupakan tindakan yang haram dalam segala bentuk, dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Yang kesembilan, wa fihi qabulu khabaril wahid al-'adl fil 'aqidah wa ma yujibul 'amal. Dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya kita menerima berita satu orang yang adil, baik dalam bab prinsip atau dalam bab amaliyah biasa. Tayyib. Jadi, kalau yang menyampaikan kepada kita, yang membawa berita itu cuma satu orang, tidak apa-apa kita terima. Tidak harus banyak orang. Cukup satu, sudah bisa diterima dengan syarat orang tersebut adalah orang yang adil, dikenal kejujurannya, bukan pendusta atau orang fasik. Kalau seandainya ada pendusta atau orang fasik yang datang dengan membawa berita, maka kita menolaknya atau kita cross-check dan kita tatabbut dulu apakah ada yang mendukungnya. Kemudian yang ke-10, wa fihi ayyabda ad-da'i bil ahami fal aham. Dalam hadis ini terdapat anjuran bagi seorang dai untuk memulai perkara yang penting, kemudian yang penting setelahnya. Yakni selayaknya bagi seorang dai untuk bertahap dalam berdakwah. Mana perkara yang paling penting untuk disampaikan, itu yang disampaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu perkara terpenting yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa bihadzal tahina min hadzal hadits. Selesai kita membahas hadis yang pertama. Insyaallah ta'ala pada hadis yang kita akan membahas hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu hadis ats-tsani, hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.